Salam hangat untuk Anda. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam lagi ya soal sumber menarik yang Anda bagikan ini. Ada kutipan dari buku Psikologi Perkembangan, judulnya The Five Principles of Parenting dari Dr. Aliza Pressman. Iya, betul. Fokus kita kali ini mungkin bukan sekedar tips biasa gitu ya, tapi lebih ke apa sih inti dari membesarkan manusia yang baik, yang tangguh juga. Apa sih yang sebenarnya penting buat Anda dalam perjalanan ini? Persis. Sumber ini tuh menarik ya, karena mencoba menjembatani gimana ya antara sains perkembangan anak yang terbaru sama kebutuhan praktis orang tua sehari-hari. Penekanannya kuat banget di hubungan, terus pemahaman diri, baik orang tuanya maupun anaknya. Dan gimana kita bisa bangun fondasi yang kokoh gitu, bukan cuma ngejar trik cepat atau ya kesempurnaan yang nggak mungkin lah. Iya, iya. Rasanya kok pendekatannya lebih membebaskan ya. Jadi misi kita nih dalam pembahasan ini, kita gali intisarinya, prinsip-prinsip dari buku ini, kita lihat strategi praktisnya, gimana biar bisa bantu Anda ngasuh lebih tenang, lebih nyambung gitu. Betul. Sesuai sama nilai-nilai yang penting buat Anda. Tanpa merasa, aduh harus jadi orang tua super gitu. Dan buat memandu kita nih, ada kerangka kerja yang oke banget dari buku ini. Disebut 5 prinsip pengasuhan atau 5R. Oke, 5R, apa aja tuh? Ada relationships, itu hubungan. Terus regulation, regulasi. Reflection, refleksi. Rules, aturan. Dan yang penting banget nih, repair, perbaikan. Repair, perbaikan ya. Iya. Nah, kelima pilar ini kalau diterapkan secara konsisten, tapi ya fleksibel juga, itu bisa mengarah ke R ke-6 yang kita pengen banget. Resilience, ketangguhan pada anak. Oke, menarik banget kerangkanya. Nah, mari kita mulai dari gagasan yang menurut saya sih langsung bikin lega gitu ya. Perlunya nemuin jalan tengah dalam ngasuh. Penulis buku ini bilang, kita jauhilah kutub ekstrim. Jangan jadi kayak helikopter yang ngontrol semua detail. Micromanagement gitu ya. Iya, tapi juga jangan terlalu permisif. Sampai rumah kayak, wah kacau balau gitu. Kenapa sih jalan tengah ini penting banget? Karena jalan tengah ini lebih manusiawi, Ya. lebih berkelanjutan juga. Penulisnya menekankan konsep jadi orang tua yang cukup baik, good enough, bukan yang sempurna. Cukup baik ya, bukan sempurna. Betul, bahkan ada saran praktisnya, disebut prinsip 75%. Gimana tuh? Ya, ambil aja sekitar 75% saran dari buku ini atau dari manapun lah yang rasanya cocok buat Anda dan keluarga unik Anda. Terus ya 25% sisanya buang aja kalau nggak pas. Oh, jadi nggak harus plek-ketiplek gitu ya? Nggak perlu nyobain nerapin 100% resep dari luar itu seringnya malah bikin stres sendiri. Nggak otentik jadinya. Nah, menjadi cukup baik ini membebaskan kita buat fokus ke hal yang beneran penting buat kita dalam gedein anak. Wah, itu poin bagus banget ya. Jadi nggak usah obsesi sama sempurna ya, tapi fokus ke konsisten di hal-hal inti. Dan kayaknya 5R tadi itu panduannya ya, buat ngenalin mana aja sih hal inti itu? Bisa dibilang begitu. Oke, mari kita bedah satu-satu. Mulai dari regulasi deh. Kenapa regulasi diri orang tua ini ditaruh jadi fondasi yang penting banget? Karena gimana ya, kita nggak bisa ngasih ketenangan ke anak kalau kita sendiri nggak punya. Bener juga. Sumber ini ngasih analogi yang kena banget. Sistem alarm di rumah. Pas kita masuk rumah, kan ada bunyi bip peringatan singkat tuh. Iya, ya, buat masukin kode. Nah, itu ngingetin kita masukin kode sandi. Respon stres kita tuh mirip bunyi bip itu. Kalau kita nggak punya kode sandi buat nenangin sistem saraf kita pas kepicu sama perilaku anak, yang seringnya sih sebenarnya bukan ancaman nyata ya. Kayak tumpahin susu gitu ya? Iya, contohnya. Nah, kalau nggak ada kode sandi, alarm gede bakal bunyi. Kita mungkin teriak, banting pintu, atau ya bereaksi dengan cara yang entar kita sesali. Jadi kode sandi ini tuh cara kita bikin jeda gitu ya, antara pemicunya, misal anak numpahin susu lagi, sama respon kita. Contohnya apa aja tuh kode sandi praktisnya pas lagi panas-panasnya? Bisa sesuatu yang fisik banget dan simple, tarik nafas dalam terus lambat. Penulisnya nyaranin visualisasi menarik nih, hirup udara segar yang dihembuskan pohon. Oke. Terus hembuskan pelan-pelan seolah meniup lilin ulang tahun. Atau basuh muka pakai air dingin, itu kayak nyetrum sistem saraf biar lebih tenang. Oh gitu ya. Bisa juga pakai mantra pengingat singkat di hati, kayak ini bukan darurat, atau aku aman kok, atau semua perasaan boleh, nggak semua perilaku boleh.
Intinya sih, kasih diri kita beberapa detik buat milih respons yang lebih bijak, bukan cuma reaksi otomatis. Contoh kasus Christine di buku ini kayaknya pas banget ya. Dia kan niat banget nggak mau ngulang pola kekerasan verbal dari kecilnya. Iya. Tapi pas anaknya teriak, refleksnya malah ikut teriak, jangan berteriak. Ini nunjukin susahnya, tapi juga pentingnya ya orang tua regulasi diri duluan. Itu dia poin krusialnya. Kita semua pasti pernah lah kepleset. 1-2 kali ledakan emosi dalam konteks hubungan yang umumnya aman dan aman yang akan ngerusak anak juga. Tapi konsistensinya ya. Nah, tapi kalau kita bisa secara konsisten nemuin cara buat nenangin alarm internal kita sebelum reaksi, kita bisa ngasuh dari posisi yang lebih stabil, lebih penuh kasih. Ini inti dari regulasi. Ngelola diri sendiri biar bisa hadir buat anak. Terus kalau co-regulation gimana? Gimana caranya ketenangan kita ini bisa nular gitu? Bantu anak yang lagi emosi banget, misalnya tantrum. Seolah-olah kehadiran kita yang tenang itu ngasih pesan, situasi aman kok, kamu nggak apa-apa. Iya, persis itu intinya. Pas kita bisa tetap tenang, atau paling nggak pura-pura tenang lah ya, pas anak lagi badai, kita jadi kayak jangkar emosi buat mereka. Jangkar emosi. Kita nggak ikut keseret dalam pusaran emosinya. Nah, dengan gitu, kita secara nggak langsung ngajarin mereka kalau perasaan besar itu bisa dihadapi kok, nggak bahaya. Kita ngasih contoh kemampuan merasa tanpa harus meledak. Oke. Prinsip kunci yang diulang-ulang di buku ini. Semua perasaan diterima, tapi tidak semua perilaku diterima. All feelings are welcome, all behaviors are not. Ini ngebantu banget di sini. Kita bisa validasi perasaan anak, kamu kelihatan marah banget ya, karena gitu, tanpa membenarkan perilaku yang rusak. Oke. Jadi setelah kita bisa lebih tenang nih, fondasi berikutnya yang ditekankan banget itu hubungan, relationships, sama konsep kelekatan, attachment. Menariknya, buku ini kayak meluruskan beberapa mitos populer soal attachment parenting. Ternyata, sains di baliknya, dari Bowlby dan Ainsworth, itu nggak melulu soal prosedur spesifik kayak harus tidur bareng atau metode gendong tertentu ya. Betul sekali. Yang jadi inti teori kelekatan asli itu kualitas responsivitas pengasuh. Responsivitas ya, bukan aturan kaku. Iya, apakah kita sebagai orang tua cukup peka baca sinyal unik anak? Lapar, capek, butuh nyambung, takut. Terus apakah kita respon secara tepat dan hangat lebih sering daripada tidak? More often than not, gitu. Nggak harus sempurna 100% setiap saat. Nggak harus. Tapi secara umum konsisten lah. Nah, inilah yang ngebangun rasa aman di anak yang disebut secure attachment. Rasa aman ini yang jadi landasan buat anak berani eksplorasi dunia, belajar, ngambil resiko yang sehat. Jadi kuncinya bukan ngikutin daftar aturan baku ya, tapi lebih kayak nari bareng anak, baca sinyalnya, terus respons sesuai usia, temperamen, sama konteks saat itu. Tepat. Kayak contoh di buku itu, kalau bayi 9 bulan lebih tertarik lihat buku daripada main puzzle yang udah kita siapin, pengasuhan responsif itu artinya kita ikut ngamatin buku bareng dia ya, bukan maksa agenda kita. Betul, responsivitas itu dinamis, butuh penyesuaian terus. Respons tangisan bayi 3 bulan kan beda ya sama respons rengekan anak 4 tahun yang minta cemilan sebelum makan. Iya juga sih. Anak 4 tahun mungkin udah bisa diajak mikir dikit, makan malam bentar lagi loh, gimana kalau kita siapin meja bareng aja, gitu. Bukan cuma langsung dikasih apa yang diminta. Responsif itu nggak selalu berarti bilang iya. Oke. Bilang nggak dengan hangat dan jelas pas dibutuhkan, misalnya anak 5 tahun minta nonton TV larut malam, itu juga bagian dari responsivitas yang bangun batasan sehat kok. Nah, ini nyambung ke konsep yang menurut saya paling membebaskan, tapi juga penting banget. Pecah dan perbaiki. Rupture and repair. Iya, ini bagus banget. Sumber ini bilang kesalahan, salah paham, momen-momen kita gagal jadi orang tua itu nggak bisa dihindari. Wajar. Tapi yang paling penting, itu usaha kita buat memperbaiki hubungan setelahnya. Ini malah bisa memperkuat ikatan katanya. Ya, ini salah satu gagasan paling kuat sih di buku ini dan di penelitian hubungan secara umum. Kita nggak perlu takut sama keretakan kecil di interaksi sehari-hari. Jadi nggak usah ngerafa gagal banget gitu ya kalau kita salah? Nggak perlu. Eksperimen still face dari Edward Tronick itu gamblang banget nunjukin ini. Bayangin bayi lagi interaksi ceria sama ibunya. Terus tiba-tiba ibunya pasang muka datar tanpa ekspresi. Wah. Dalam hitungan detik, bayi itu bakal nyoba macam-macam cara buat dapetin lagi koneksinya. Senyum, nunjuk-nunjuk, bahkan mulai rewel terus nangis karena stres.
Nah, pas ibunya senyum lagi dan respons, leganya di muka bayi itu luar biasa. Kebayang sih. Ini nunjukin betapa vitalnya koneksi emosional dan betapa kuatnya dampak perbaikan setelah koneksi itu putus. Wah, deskripsi yang kuat ya. Jadi, tiap kali kita misalnya hilaf gitu ya, kehilangan sabar, salah paham, atau nggak bisa hadir sepenuhnya, terus kita balik lagi dan minta maaf, atau nyoba nyambung lagi dengan tulus. Iya, misalnya bilang, maaf ya tadi ayah ibu nadanya tinggi, lagi capek. Yuk kita coba lagi, gitu. Itu sebenarnya kita lagi ngajarin anak pelajaran berharga ya soal ketahanan hubungan. Bahwa konflik atau salah itu normal dan bisa diperbaiki. Persis. Kita ngajarin kalau cinta dan hubungan itu lebih kuat dari kesalahan sesaat. Kita ngasih contoh kerendahan hati, tanggung jawab. Ini bangun kepercayaan yang dalam banget. Proses repair, perbaikan ini, salah satu dari 5R yang fundamental. Ini kayak lem perekat hubungan jangka panjang. Dan kunci buat numbuhin manusia yang tangguh secara emosional. Ini nyambung banget ya sama R berikutnya, refleksi. Maksudnya, kita perlu benar-benar paham anak yang ada di depan kita ini. Temperamennya gimana, tahap perkembangannya gimana. Bukan anak ideal yang ada di kepala kita. Betul. Buku ini kan bahas tipe temperamen dasar ya, kayak anak yang mudah, lambat beradaptasi, atau yang bersemangat menantang. Ada juga metafora bagus tuh, anak anggrek sama anak dandelion. Gimana tuh bedanya? Anak anggrek itu peka banget sama lingkungan. Bisa layu kalau kondisinya sulit, tapi bisa mekar luar biasa indah kalau dapat pengasuhan yang pas. Sensitif ya? Iya. Kalau anak dandelion lebih tangguh, bisa tumbuh di macam-macam kondisi. Dua-duanya punya potensi besar, tapi jelas butuh pendekatan beda. Nah, refleksi ini juga termasuk sadar sama temperamen kita sendiri sebagai orang tua. Oh, temperamen kita juga penting. Penting dong, gimana temperamen kita ini berinteraksi atau mungkin bertabrakan gitu ya sama temperamen anak. Paham ini bantu kita lebih empati dan nyesuaiin ekspektasi. Refleksi ini juga penting pas kita ngebimbing perkembangan fungsi eksekutif anak ya. Keterampilan mental kayak kontrol diri, fokus, memori kerja, problem solving, dah di supermarket itu. Sederhana, tapi kena banget ya. Betul. Pas kita ngomongin proses mikirnya, biasanya keripiknya di sini. Kira-kira dipindah kemana ya? Coba lihat di ujung sana atau dekat makanan ringan lain. Itu sebenarnya kita lagi minjemin fungsi eksekutif kita ke anak. Oh, kita bikin prosesnya jadi kelihatan ya? Iya, kita bikin proses internal yang buat kita otomatis jadi eksplisit dan bisa dipelajari anak. Ini ngebangun kemandirian sama kemampuan mereka ngadepin tantangan hidup nanti. Nah, setelah kita usaha memahami anak lewat refleksi, gimana kita ngasih panduan yang efektif? Ini masuk ke prinsip aturan, rules. Sumber ini bikin beda. Penting nih antara batasan, boundaries, sama larangan, limits. Gimana tuh bedanya? Batasan itu lebih ke ruang pribadi kita, energi kita. Apa yang boleh dan nggak boleh orang lain lakuin ke kita. Kalau larangan, itu aturan perilaku yang kita terapin ke anak demi keamanan dan ketertiban. Dua-duanya perlu jelas katanya. Dan gimana kita nerapin aturan sama batasan ini, itu nyambung banget ke gaya pengasuhan. Buku ini, sama kayak banyak penelitian lain sih, sangat dukung gaya otoritatif. Otoritatif ya, bukan otoriter. Beda. Gaya otoritatif ini sering dibilang Goldilocks. Nggak terlalu keras kayak otoriter, nggak terlalu lembek kayak permisif, tapi pas di tengah. Gimana ciri-cirinya? Hangat, responsif, punya ekspektasi yang jelas, ngasih alasan di balik aturan, terus bersedia diskusi juga, ya sesuai usia anak lah. Gaya ini secara konsisten katanya paling efektif bikin anak lebih kompeten secara sosial, emosional, sama akademis. Pendekatan disiplinnya juga beda ya? Bukan hukuman yang bikin anak malu. Iya, alih-alih hukuman yang seringnya tujuannya bikin anak merasa buruk atau malu, gaya otoritatif lebih fokus ke konsekuensi yang terhubung. Connected consequences. Konsekuensi terhubung? Maksudnya gimana? Ada konsekuensi alami, itu hasil langsung dari tindakan anak. Misalnya mainan dilempar terus sampai rusak, ya konsekuensi alaminya mainan itu nggak bisa dimainin lagi. Oke, masuk akal. Ada juga konsekuensi logis. Ini ditetapin orang tua, tapi nyambung secara logika sama pelanggarannya. Misalnya, anak nolak beresin mainan padahal udah diingetin sesuai kesepakatan, konsekuensi logisnya mungkin mainannya diistirahatin dulu sementara waktu. Jadi, tujuannya belajar tanggung jawab ya, bukan bikin takut atau malu. Betul, tujuannya selalu pembelajaran dan tanggung jawab, bukan cuma nurut karena takut. Ada juga poin menarik nih. Jangan selalu buru-buru memperbaiki masalah buat anak.
atau ngelindungin mereka dari semua rasa nggak nyaman. Nah, ini penting. Biarin mereka ngadepin frustrasi kecil atau nyelesain masalah sendiri, yang sesuai usia tentunya, itu malah bangun rasa percaya diri sama ketangguhan mereka ya. Tepat sekali. Kalau kita terlalu cepat turun tangan, pesan yang diterima anak bisa jadi, kamu nggak mampu nih nyelesain sendiri. Sebaliknya, kalau kita kasih dukungan secukupnya tapi biarin mereka berjuang dikit, pesannya jadi, aku percaya kamu bisa kok nemuin solusinya. Ini investasi jangka panjang buat bangun manusia yang mandiri dan berdaya. Oke. Lalu gimana kita numbuhin keterampilan penting lain kayak motivasi dari dalam diri, terus empati, kualitas-kualitas yang kita pengen ada di manusia baik gitu. Buat motivasi, penulis nyaranin fokus ke proses belajarnya, ke penguasaan, mastery, bukan cuma ke hasil atau nilai. Jadi puji usahanya ya, bukan cuma pinternya. Iya, puji usaha, strategi, kemajuannya, bukan cuma bakat atau kecerdasannya. Latihan ngebayangin masa depan, kayak di eksperimen kelereng yang disebut di buku. Oh, yang itu ya? Iya, anak yang ngebayangin serunya main kelereng lagi besok, dia lebih bisa nahan diri nggak ngabisin semua kelerengnya hari ini. Itu bantu anak nyambungin tindakan sekarang sama tujuan jangka panjang. Menarik. Terus kalau buat empati gimana? Kuncinya kayaknya ngejauhin rasa malu ya? Shame, banget. Malu itu bikin orang nutup diri, bukan nyambung. Ingat lagi, pisahin perasaan dari perilaku. Validasi aja perasaan marahnya, tapi tetap tegakin batasan. Kalau mukul itu nggak boleh. Contohnya gimana tuh? Ya kita modelkan empati pas respon. Kakak kelihatan kesel banget ya mainannya direbut adek, gitu. Sumber ini bahkan nyaranin latihan meditasi meta, kasih sayang. Meditasi meta. Iya, mendoakan kebaikan buat diri sendiri, orang tersayang, orang netral, bahkan orang yang sulit. Ini cara buat ngelatih otot empati kita sendiri, yang nanti bisa kita tularin ke anak. Oh, oke. Rasa syukur juga disorot ya? Ada ide praktisnya juga kan sesuai usia? Ada, bagus-bagus idenya. Mulai dari yang simpel, nyebutin hal yang kita syukuri soal bayi kita pas nidurin dia. Atau jalan-jalan syukur sama balita sambil nunjuk hal-hal indah di alam. Kalau buat yang lebih gede? Ada latihan mawar, kuncup, duri, pas makan malam keluarga. Jadi gantian cerita satu hal baik hari itu, mawar. Satu tantangan, duri. Sama satu hal yang dinanti, kuncup. Kreatif juga ya? Iya. Ada juga jurnal syukur bareng atau ngajak remaja ikut proyek layanan masyarakat. Yang penting diingat, nanemin rasa syukur ini kayak banyak hal lain dalam ngasuh, itu permainan jangka panjang. Nggak instan ya hasilnya? Nggak bisa ngarap anak apalagi remaja ya selalu tulus bilang makasih. Tapi kalau kita konsisten ngasih contoh dan praktekin bareng, benih syukur itu bakal tumbuh kok. Dan itu bagus buat kesejahteraan mereka. Terakhir nih, dan ini sering banget kelupaan kayaknya, buku ini ngingetin kalau pengasuhan itu bukan cuma soal ngebentuk anak, tapi juga proses pertumbuhan yang luar biasa buat kita, orang tuanya. Nah, ini dia. Jadi orang tua yang lebih baik itu seringnya berarti kita juga perlu jadi pribadi yang lebih utuh ya? Bener banget. Ada adaptasi menarik dari hierarki kebutuhan Maslow, tapi khusus buat orang tua. Kita juga punya kebutuhan dasar loh, tidur cukup, makan teratur, rasa aman. Terus? Kebutuhan koneksi dan rasa memiliki, dukungan teman, komunitas, kebutuhan harga diri, merasa cukup kompeten lah sebagai orang tua, nggak harus sempurna. Sampai aktualisasi diri. Aktualisasi diri buat orang tua, gimana tuh? Ya nemuin keseimbangan antara ngasih buat anak sama tetap ngerawat minat dan impian pribadi kita, hindari peran martir yang ngorbanin diri sepenuhnya, itu penting biar kita nggak habis di tengah jalan. Pentingnya nyari dukungan sosial sama ngerawat diri self-care berarti ditekankan banget ya. Termasuk juga welas asih ke diri sendiri, self-compassion, pas kita ngerasa gagal atau bikin salah. Wajib itu. Bahkan ada gagasan soal mengasuh ulang diri sendiri, reparenting ourselves. Salah satunya mungkin dengan mulai ngenalin suara-suara internal kita. Buku ini nyebut sekilas soal model internal family systems, IFS. Bisa dijelasin dikit nggak relevansinya gimana? Oh, IFS ya. Jadi IFS itu melihat kalau kita semua punya berbagai bagian dalam diri. Ada manajer yang kerja keras jaga semuanya biar terkendali dan aman. Ada pemadam kebakaran yang reaksinya impulsif pas kita ngerasa terancam atau sakit, misalnya jadi teriak atau makan berlebihan. Terus ada bagian tracing yang nyimpen luka atau keyakinan negatif dari masa lalu. Nah, ngenalin bagian-bagian ini pas mereka aktif dalam situasi ngasuh.
Misalnya pas kita lagi kesel sama anak gitu ya? Iya, misalnya manajer perfeksionis kita muncul pas rumah berantakan. Atau pemadam kebakaran kita pengen bales bentak pas dibentak. Mengenali ini bantu kita memahami reaksi kita sendiri dengan lebih welas asih. Dan jadi bisa milih respons yang lebih sadar, nggak cuma dikendaliin sama bagian-bagian itu. Ini bagian dari proses ngasuh ulang diri kita sendiri. Wah, itu perspektif yang mencerahkan banget ya. Jadi kalau kita rangkum nih perjalanan kita ngebahas sumber ini, intinya balik lagi ke keseimbangan ya. Jadi orang tua yang cukup baik, responsif sama anak unik kita, terus fokus ke hal-hal yang beneran penting buat kita dalam nentuin manusia baik itu apa. Betul. Dan kerangka 5R tadi, hubungan, regulasi, refleksi, aturan, dan terutama perbaikan itu kayak peta jalan yang ngebantu banget. Iya, regulasi diri kita itu fondasi utamanya. Dari situ kita bisa bangun hubungan yang kuat dan hangat, terus lakuin refleksi buat mahamin anak dan diri sendiri. Netapin aturan yang jelas tapi fleksibel. Dan yang paling penting, selalu siap lakuin perbaikan setelah ada keretakan. Siklus dinamis gitu ya? Iya, siklus dinamis yang bangun ketangguhan, buat anak dan buat kita juga. Dan jangan lupain pertumbuhan diri kita sendiri dalam proses ini ya. Ngerawat diri, nyari dukungan, latihan ulas asih ke diri sendiri, itu bagian penting banget dari perjalanan jadi orang tua yang kita pengenin. Nah, tadi kan kita cukup banyak ya ngobrolin soal repair, perbaikan setelah ada rupture, keretakan. Ini mungkin bisa jadi bahan renungan penutup nih buat Anda. Oke. Coba deh pikirin lagi interaksi Anda beberapa waktu terakhir. Entah sama anak Anda, pasangan, atau mungkin rekan kerja. Ada nggak momen keretakan? Salah paham, tegang, respons yang kurang pas, yang mungkin kelewat gitu aja. Mungkinkah momen itu, kalau dilihat lagi pakai kacamata perbaikan, sebenarnya nyimpen peluang tersembunyi buat nguatin hubungan? Buat nunjukin kerentanan yang sehat, buat belajar bareng? Apa yang bisa Anda petik dari refleksi itu buat diterapin ke depan? Mengubah potensi jarak jadi jembatan koneksi? Wah, pertanyaan yang dalam banget buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Fokusnya tadi soal apa sih yang benar-benar penting buat membesarkan manusia yang baik dan tangguh, dari kutipan The 5 Principles of Parenting. Semoga obrolan ini ngasih Anda inspirasi dan strategi praktis ya. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.